Win, kamu sampai kapan begini terus? Kamu Apanya? ini udah punya suami. Seharusnya kamu di rumah, jangan keluyuran seperti ini terus. Hah? Kamu harus ngerawat suami kamu. Ya, meskipun dia seperti itu tetap suami kamu, Win. Apaan sih, Fit? Kamu kayak nggak tahu aja. Karena aku udah pernah cerita sama kamu, Fit. Suami aku itu nggak bertanggung jawab sama sekali, Fit, sama aku. Kenapa? Karena pendapatannya yang nggak tentu, karena pekerjaannya yang jelek. Hah? Ya iyalah, Fit. Dia tuh kerja serabutan. Dan dari caranya kayak gitu, makanya dia nggak bisa penuhin semua kebutuhan aku, Fit. Padahal itu juga kewajiban dia. Ya kalau kamu udah gak sayang lagi sama suami kamu, seharusnya kamu yang ambil keputusan. Kamu ceraiin dia supaya dia gak merasa tersiksa gitu loh. Fit, aku itu sebenarnya udah pengen ngelepas dia. Aku udah bosen banget sama dia. Aku tuh males. Tapi orang tua gak ngizinin aku buat ceraiin dia. Udah, daripada di sini kayaknya suasananya udah gak enak. Tuh di sebelah sana. Ayo, ini gara-gara kamu gak enaknya. Minta maaf. Jangan jutek seperti itu dong. Tumbennya sekarang sepi banget. Mana aku masih baru dapat 1 orang buat semir sepatu. Susah banget sekarang buat cari uang. Aku mau cari kerjaan lain, bingung mau kerja apa. Karena dari dulu kan pekerjaan yang aku tekenin cuman jadi tukang semir sepatu. Tapi kayaknya sekarang udah jarang banget orang mau semir sepatu. Harus gimana lagi ya? Aku juga ngerasa sebagai suami ngerasa nggak berguna. Karena aku juga harus memenuhi semua kebutuhan istri aku. Sampai-sampai buat beli baju pun aku udah nggak mampu. Udah, mending aku istirahat dulu. Win, lapar banget nih. Iya, makan Tadi aku sih. gak makan. Seharusnya tadi makan dulu baru ke tempat seperti ini. Kan enak. Itu bukan suami kamu, Win. Kok tidur di tempat seperti itu sih? Kok kamu tahu sih kalau itu suami aku? Iya, tahu lah. Enggak, aku gak kenal. Ini kita pergi aja ya, Fit. Aku udah diem tahu dari tadi. Jangan seperti itu. Kayak gitu-gitu kan masih suami kamu, Win. Ayo, Win. Mas, mau tidur di sini, Mas? Loh, Win, kamu Kamu ngapain sih, Bay, di sini? kamu kenapa ada di sini, Win? Terus laki-laki ini siapa? Dia temen aku. Oh, ya aku tadi habis keliling-keliling buat cari orang yang mau semir sepatu, Win. Dan aku masih baru dapat 1 orang dan aku di sini lagi nungguin orang yang mau lagi semir sepatu. Soalnya kan di sini biasanya orang-orang kantor lewat sini gitu. Bay, kamu tuh sadar nggak sih, Bay, kalau kamu tuh cuma malu-maluin keluarga doang, Bay? Bisa nggak sih kamu kalau misal mau semir sepatu, jangan di sini. Banyak tahu orang-orang rumah yang kesini. Kamu ngerti nggak sih, Bay, sama perasaan aku? Kamu tuh udah nggak guna, bikin malu lagi. Win, jangan marah-marah dong. Kasihan tuh sama kamu. Ya aku sebelumnya minta maaf sama kamu, Win. Kalau misalkan kamu malu mengakui aku sebagai suami kamu. Tapi asal kamu tahu ya, Win, aku kerja kayak gini, ini semua juga buat kamu, Win, buat menghidupi rumah tangga kita. Dan aku juga nggak berusaha buat cari pekerjaan lain. Aku udah berusaha buat ngelamar kerja di kantor, entah mau jadi supir, mau jadi OB. Aku siap kok, tapi aku masih belum dapat panggilan, Win. Jadi mau nggak mau, biar kita masih bisa bertahan hidup, ya aku harus jadi tukang semir sepatu keliling kayak gini. Tapi buktinya aku masih bisa beli tas kamu, masih bisa beli baju kamu, dan kamu juga masih bisa makan enak kok tiap hari. Ya iya, emang bener kamu bisa. Tapi ini memalukan banget, Bay. Tapi kamu juga jangan lupa, Win. Aku rela nggak beli baju. Itu cuman karena uangnya udah aku kasihkan semuanya sama kamu, Win.
Kamu gak usah khawatir, Win. Aku bukan pengecut kok, dan aku juga bukan pecundang. Pantang buat aku nggak bisa buat menghidupi atau membuat kelaparan keluarga aku, Win. Buktinya selama ini kamu masih belum kekurangan apapun kan? Kamu cuma tinggal terima uang dan hargai aku sebagai suami kamu. Aku cuma minta itu aja kok. Ya, tapi jangan bilang kalau Masnya itu lagi ngemis ya. Soalnya bajunya seperti ini dan ini Tenang cuma aja. dipakai alat aja. Buat menarik orang simpati sama Mas. Iya, Mas. Ini peralatan buat semir sepatu kok. Tenang aja, aku nggak sampai. Gak ada bedanya sama pengemis, Bay. Dan inget ya, Bay, aku tuh malu banget punya suami kayak kamu, apalagi buat ngakuin sama semua orang kalau kamu tuh suami aku. Karena pekerjaan kamu tuh cuma tukang semir sepatu, Bay. Ini apa? Mending ini buang aja, Bay. Kamu jauh-jauh dari sini deh, Bay. Kamu udah kelewatan banget nih. Selama ini aku udah berusaha sabar sama kamu, Win. Tapi kalau kamu nggak menghargai aku sebagai suami kamu, aku juga nggak terima, Win. Apa selama ini kamu udah aku buat kelaparan, Win? Apa selama ini juga kamu minta uang nggak pernah aku kasih, Win? Kamu lihat, Win, tunangan kamu yang sebelumnya, Win, atau bahkan orang yang kenal sama kamu sebelumnya, Win, mantan-mantan kamu yang sebelumnya, apa mereka rela buat kerja seperti ini buat menghidupi kamu? Andainya mereka cuma memanfaatkan kamu sampai kamu nggak punya uang sama sekali, siapa yang nolong kamu, Win? Dan siapa yang nikahin kamu? Aku, Win. Emang kamu dikasih makan apa sih? Bay, udah deh, Bay. Sekarang salah kamu itu karena kamu udah bikin aku malu, Bay. Ya udah, kalau kamu malu, kamu nggak perlu nyamperin aku dan nggak usah akui aku sebagai suami kamu. Selama ini aku menyiapkan makan sendiri, Win. Dan aku menyiapkan minum sendiri. Bahkan kopi pun aku buat sendiri. Ya udah bagus lagian. Dan tanggung jawab kamu sebagai istri gimana, Win? Jangan cuman kamu menuntut tanggung jawab sama aku, tapi kamu nggak bertanggung jawab sama apa yang udah menjadi kewajiban kamu. Bay, Kamu malu, aku lebih malu karena mempunyai istri yang nggak bertanggung jawab seperti kamu. Gak bisa dibiarin nih. Nanti teman-teman pasti bakal tahuin kalau di mana muka kamu. udah deh mulai sekarang kita pura-pura nggak kenal aja sama dia kalau misalnya dia masih di sini. Ini kita juga pergi aja deh dari sini. Seandainya papa, mama masih ada, mungkin aku nggak bakalan terlalu berat nanggung ini sendirian, Mak. Aku nggak ada tempat untuk mencurahkan rasa, nggak ada tempat untuk berbagi. Semua masalah aku tampung sendirian, dan aku ngerasa gagal sebagai seorang kakak. Semoga aja ada keajaiban untuk Putri. Mas, Kamu keluar kamar? Mau kemana? aku bosen di kamar terus. Ya, kamu itu butuh banyak istirahat sih, Bud. Ngapain kamu keluar kamar? Emang kamu butuh sesuatu? Aku nggak butuh apa-apa, Mas. Aku cuman butuh ditemenin sama kamu. Mas mohon maaf ya, Bud ya. Sampai sekarang Mas belum dapat donor yang kamu butuhkan. Padahal ya batas waktu kamu hanya sampai bulan ini. Dan Mas sudah hubungi semua teman Mas. Tapi masih belum ada kabar dari mereka. Gak apa-apa, Mas. Perjuangan Mas selama ini tuh udah cukup membahagiakan buat aku. Nggak perlu harus dapat donor tuh, nggak apa-apa. Selama ini aku udah bahagia, bisa bareng terus sama Mas. Tapi Mas nggak bisa pasrah gitu aja, Bu. Sebelum Mas dapatkan donor itu sampai kapanpun, Mas bakal berusaha. Oh iya, Mas. Ini kan ini hari terakhir aku buat aku bisa bareng sama Mas. Gimana kalau kita jalan-jalan ke taman? Aku pengen mengenang terakhir kalinya buat aku kesana lagi, Mas. Aku minta tolong. Dan aku juga minta tolong sama Mas buat Mas bisa ngertiin posisi aku sekarang. Tapi kamu tuh butuh istirahat, Bu. Aku lebih bahagia dan aku lebih tenang kalau aku bisa ke tempat itu lagi buat yang terakhir kalinya. Ini permintaan aku yang terakhir, Mas. Ya udah, kalau tekad kamu emang udah bulat mau ke taman tempat kita dulu sering sama-sama sama papa mama, ya
udah kita berangkat sekarang aja. Beneran Mumpung- Mas? Mumpung belum panas juga. Yaudah, sekarang yuk. Tapi jalannya pelan-pelan ya. Ya pastilah Bu. Aku gak bakalan ngebut-ngebut apalagi bawa kamu. Maksud kamu taman ini tak? Iya Mas. Mas inget kan kalau taman ini tempat kita sama keluarga kita itu main bareng. Iya. Mas gak bakalan lupa kok. Waktu itu, momen-momen itu, momen-momen indah buat keluarga kita. Dimana papa, mama masih ada. Mereka sering bawa kita ke tempat ini. Jadi kita dulu aja di sini. Maaf ya Mas, aku selama sakit ini selalu ngerepotin Mas. Kamu gak usah ngomong seperti itu. Ini udah tugas Mas kok. Aku haus banget Mas. Lagian perut aku sakit. Waduh, di sini juga sepi. Kalau aku tinggal kamu di sini sendirian, ntar nggak ada orang jahat gimana? Nggak kira. Ini kan tempat umum. Ya Aku udah, minta tolong ya. ya udah kalau gitu Mas ke mobil dulu ya, ambilin minum dulu. Ya udah. Kamu baik-baik di sini ya. Mm-mm. Susah banget ya buat cari orang yang mau semir sepatu. Aduh, masih belum dapat pelanggan lagi. Gara-gara Windy tadi aku jadi kesel banget. Ini aku cari tempat duduk dulu. Permisi Mas. Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu? Atau mau semir sepatu? Oh, tukang semir sepatu ya? Iya Mbak. Tapi saya nggak pakai sepatu Mas. Astaga. Iya maaf. Ada apa Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Nggak ada, saya cuman tanya aja. Ini kan saya nggak ada teman buat ngobrol, jadi boleh kan kalau saya ngobrol sama Masnya? Ya boleh-boleh aja sih Mbak. Emang Mbak di sini bareng sama siapa? Sendirian? Saya bareng sama kakak saya Mas. Tapi kakak saya lagi ngambil air. Oh gitu. Oh ya, kenalin. Nama saya Bayu. Oh, nama saya Putri. Oh Mbak Putri. Udah lama kerja jadi semir sepatu. Ya lumayan sih Mbak. Saya kerja jadi tukang semir sepatu udah sekitar 1 tahunan. Dan ya mau gimana lagi Mbak? Saya kan harus menghidupi keluarga saya. Saya juga punya istri. Dan istri saya itu sangat banyak kebutuhannya. Jadi mau nggak mau, saya itu harus kerja keras biar saya nggak dikira suami yang nggak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tapi saya salut sama kamu. Kamu banting tulang buat istri kamu bahagia. Dan ya aku cuma mau bilang sama kamu, kamu harus bahagiain istri kamu sebelum istri kamu itu nggak ada di dunia lagi. Apapun bakalan saya lakukan, Mbak, demi kebahagiaan keluarga dan istri saya. Jangankan cuma kerja buat keliling buat semir sepatu kayak gini. Seandainya nyawa saya bisa saya pertaruhkan demi kebahagiaan keluarga saya, bakalan saya lakukan, Pak. Dan seandainya juga ada dari beberapa di dalam tubuh saya yang bisa saya berikan sama orang lain dan saya bisa mendapatkan uang, bakalan saya lakukan sekalipun nyawa taruhannya, Mbak. Karena kebahagiaan istri saya dan keluarga saya itu nomor 1. Beneran? Ya, saya beneran. Gini. Mbak sendiri emang sakit apa, Mbak? Saya kena gagal ginjal. Hah? Dan Itu bukan sakit biasa sih, Mbak. ya ini udah lama sih. Saya juga nyari pendonor buat yang mau donorin ginjalnya buat saya. Ini kayaknya kesempatan buat aku. Kalau saya nggak dapat ginjal dari orang lain, saya bakal meninggal dalam beberapa hari ini. Kasihan banget ya Mbak ini. Tapi kalau aku bantu Mbak ini dengan mendonorkan ginjal aku sekaligus bisa membahagiakan istri aku karena dia kan cuma bahagia ketika dia banyak uang. Kalau Mbak mau,
Uh, saya bakalan bantu Mbak dengan apa yang saya punya. Ya, asalkan saya tahu harganya berapa, karena nanti saya juga pengen uang itu saya berikan sama istri saya. Mas, ini nggak bercanda loh, saya beneran. Ya, saya Mas juga mau ginjalnya didonorin sama saya? Ya saya mau, Mbak, karena buat apa saya hidup kalau saya untuk menjadi orang yang nggak berguna dan dianggap nggak bertanggung jawab buat istri saya. Dan sekaligus ini adalah hal yang sangat mulia menurut saya, Mbak. Membantu orang lain sekaligus saya bisa membahagiakan keluarga saya. Jarang banget ada laki-laki sepemikiran kayak kamu, Mas. Ya udah kalau gitu saya bakal hubungin kakak saya, biar kakak saya bakal hubungin kamu. Gimana? Gini aja deh, Mbak, saya kebetulan kan nggak punya HP. Jangankan buat beli HP, buat beli baju aja saya udah nggak mampu. Saya mau keliling di daerah taman sini. Saya barangkali ada orang yang mau semir sepatu. Nanti bisa cari saya di sekitar sini kalau misalkan memang kakak Mbak udah datang. Dan nanti biar ngobrol sama saya, Mbak. Gimana? Oh gitu ya, Mas. Ya udah kalau gitu saya mau ngobrol sama kakak saya dulu. Kakak saya masih ngambil air, bentar lagi masih kesini kok. Oh ya udah, kalau kayak gitu saya keliling dulu ya, Mbak. Iya. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Nih minumnya. Mas, Kita mau langsung pulang atau gimana? bentar. Aku masih mau ngobrol dulu sama Mas. Jadi gini. Tapi aku ngomongnya pelan-pelan ya. Ya, emang ada apa sih? Jadi barusan itu ada orang duduk di sini dan ya aku cerita, Mas, kalau aku lagi kena gagal ginjal, terus aku juga lagi nyari donor ginjal. Terus Mas tahu apa yang dia katakan sama aku? Emang dia ngomong apa? Ya dia bilang kalau sama aku, Mas, kalau dia bakal ngedonorin ginjalnya buat aku. Apa? Kamu serius? Aku serius. Kamu nggak bercanda kan? Aku nggak bercanda. Di mana orangnya sekarang? Hah? Katanya sih nyari pelanggan daerah sini. Pelanggan? Dia pedagang, sales atau gimana sih kok cari pelanggan? Dia semir sepatu. Tukang semir sepatu. Terus ciri-cirinya kayak apa kan Mas nggak tahu? Aku mohon maaf ya, Mas, dia itu pakai baju bolong-bolong kayak gembel. Terus warna bajunya apa? Kuning kalau nggak salah. Kuning. Dia baru pergi dari sini atau gimana? Baru aja pergi. Ya udah, daripada orangnya antar jauh, mending Mas cari sekarang ya. Udah. Maaf Mas, ganggu. Iya, Mas. Kenalin, saya Arif Mas. Saya Bayu. Boleh saya duduk sekalian mau ngobrol sesuatu sama Mas? Ya udah, silakan, Mas. Bisa sih. Ada apa ya, Mas? Apa sebelumnya kita pernah kenal? Kalau kenal masih belum Mas. Sebenarnya tadi saya sama adik saya kesini dan kebetulan adik saya duduk di kamar sebelah sana. Oh, perempuan. Iya. Mbak Putri maksudnya. Nah, iya benar sekali Mas. Iya, Mas. Iya, gimana Mas? Tadi Putri bilang sama saya kalau misalkan dia itu ketemu sama tukang semir sepatu dan Mas mungkin sudah tahu kalau adik saya itu punya penyakit gagal ginjal, Mas. Iya, Mas. Dan saya juga udah bilang kok sama Mbak Putri tadi. Saya di jalan sebenarnya pikir lagi matang-matang dan saya udah yakin saya bakal melakukan itu, Mas. Kayaknya adik dari Mas ini dia orang baik, Mas. Alhamdulillah, Mas. Dan saya juga melakukan ini demi membahagiakan keluarga dan istri saya terutama, Mas. Saya salut sama Mas Bayu ini. Dengan keadaan seperti ini masih mau berkorban untuk keluarganya. Sebutkan aja, Mas Bayu itu pengen apa? Pengen seperti apa? Baik, Mas. Saya yang pertama cuman ingin meminta tolong rahasiakan tentang rencana kita ini terhadap keluarga dan terutama istri saya. Karena saya nggak mau mereka khawatir. Dan yang kedua, saya pengen ada tempat tinggal yang mewah untuk istri dan keluarga saya. Dan juga ada kendaraan mobil yang mewah untuk istri saya dan juga uang
yang sekiranya lebih dari cukup untuk menghidupi istri saya. Dan saya minta tolong berikan istri saya pekerjaan yang sangat layak dan juga yang gajinya bisa memenuhi kebutuhan dia sampai nanti di hari tua, Mas. Hanya itu. Dan satu lagi, Mas, saya ingin nanti ketika memang saya sudah nggak ada di dunia ini, saya ingin makam saya bersebelahan dengan orang tua saya, Mas. Dan selebihnya, separuh dari perjanjian kita, saya mau uang itu disumbangkan ke seluruh anak yatim piatu yang memang membutuhkan uang itu. Saya cuma pengen itu kok, Mas. Insya Allah semua keinginan Mas Bayu bakal saya kabulkan kok, Mas. Nah, ya udah kalau gitu, Mas, kita langsung aja ya, Mas. Ya. Win, kamu ngapain ngajak aku sini? Ya, aku tadi ditelepon Fit sama seseorang. Kamu punya utang? Ya, kita mending temuin aja deh orangnya. Kayaknya itu deh. Yaudah yuk. Yuk. Gimana sekarang keadaan kamu? Aku udah mendingan Mas, dan ini juga nggak begitu sakit kayak biasanya. Eh, Kamu agak Permisi, Mas. Tadi yang Iya. nelpon saya ya? segera. Oh, Mbak Windy. Iya, Oh, bener. iya. Kenalin saya Arif. Oh, Dan iya. ini adik saya. Saya Putri. Iya. Ini siapa? Ini teman saya. Arif, Mas. Ada apa ya, Mas? Gini Mbak ya. Saya di sini mau mengantarkan beberapa dokumen ini. Di sini Dokumen? ada sertifikat rumah beserta tanah. Dan Pas banget sih, Win. Ini Hah? serius, Mas? ya serius Mbak. Kok atas nama saya, Mas? Ya itu emang semua buat Mbak Windy. Dan Ini satu dari lagi- siapa? Terima dulu, ntar saya jelasin. Dan ini kunci mobil beserta STNK-nya sudah ada di dalam. Nah, ini semua pemberian dari Mas Bayu. Hah? Kami Mbak Windy. Kok bisa, Mas? Gini Mbak, Mas Bayu itu sudah melakukan hal untuk keluarga saya, khususnya untuk adik saya. Maksudnya Apa, Mas? bekerja atau jadi karyawan? Ini lebih Mas. mulia dari pekerjaan yang lain, Mas. Dan mungkin semua pemberian ini dibandingkan dengan pengorbanan Mas Bayu, itu bukan apa-apa, Mas. Maksudnya gimana sih, Mas? Kok kita jadi bingung? Iya, Mas, bentar. Bisa nggak Mas jelasin sama saya, Mas? Nah, gini sebenarnya Mbak, adik saya ini punya penyakit gagal ginjal. Iya. Kemudian kita ketemu sama Mas Bayu, dan Mas Bayu itu bersedia untuk menjadi donor untuk adik saya. Dan kebetulan Beneran, Mas? ginjal mereka cocok. Untuk selanjutnya, Mbak Windy bisa bekerja di perusahaan saya. Dan untuk gajinya, saya kasih 20 juta per bulan. Hah? Ya, Serius, Mas? ya itu semua permintaan Mas Bayu, dan saya harus mewujudkan semua keinginan Mas Bayu. Saya mimpi nggak sih ini? Ya enggak lah. Gimana kalau gini aja, Mas? Kalau emang mereka mau ketemu sama Mas Bayu, nggak apa-apa, kita anterin aja. Emang Bayu sekarang di mana, Mas? Ya udah kalau gitu, Mbak Windy sama Mas David ikut saya untuk nemuin Mas Bayu. Ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang. Kamu yakin, Win? Yakin lah. Ngapain kita di sini, Mas? Mas, ini maksudnya apa ya? Kita dibawa ke kuburan? Mohon maaf, Mas David sama Mbak Windy, kalian tadi kan bilang mau ketemu sama Bayu. Sekarang Bayu ada di sini. Serius, Mas? Mbak Windy yang bisa baca sendiri. Bay, kamu nggak perlu ngelakuin ini sama aku, Bay. Bay, Mas, ini beneran, Mas. Ini makam Bayu. Bay, aku minta maaf sama kamu, Bay. Aku menyesal udah kayak gini sama kamu. Sabar ya, Mbak. Jangan bersenang jalan sana. Dan didoain aja biar supaya Mas Bayu itu tenang di sana. Kayaknya dia butuh waktu. Sabar ya.
Kita tinggal dulu ya. Minta maaf ya, Mbak. Mbak, kamu tenang di sana. Aku janji bakal jadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku janji bakal sering beli ini juga kok.